Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini di hadapan saya ada Ibu Rahayu. Ibu ini cantik, saudara. Ini mudanya pasti cantik ini. Ya benar. Nah, Ibu ini latar belakangnya dulu tidak mengenal Tuhan. Meskipun dari kecil sudah kagum sama Yesus ya, tapi belum secara pribadi ya, belum ketemu. Nah, jadi saya mengajak berbincang-bincang ini, satu perbincangan yang menarik untuk kita terima, dan semoga perbincangan kami ini menjadi berkat bagi setiap saudara, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mati imannya dibangkitkan hidup kembali. Nah, ya, mari kita berbincang-bincang. Nah, Ibu silakan ucapin salam. Shalom. Selamat bertemu kita di channel ini. Puji Tuhan. Saya Rahayu akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, terutama bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu bisa kita ajak ngomong, Tuhan itu juga bisa berbicara dengan kita dengan berbagai cara. Dan itu yang saya alami di dalam kehidupan saya. Sungguh luar biasa. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau lahir ke dunia ini, yang sebentar lagi kita rayakan di hari Natal. Dia menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih lagi hina daripada manusia. Karena dia lahir di kandang domba, di kandang sapi yang bauk dan busuk. Tapi justru itulah saya pun pernah bertemu dengan dia di kamar mandi yang notabene adalah tempat yang tidak layak untuk saya itu berjumpa dengan Tuhan. Tapi itulah, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Ibu Rahayu ini dulu dari berapa saudara? Saya ada 4 saudara. Saya nomor 1. Oh, Ibu nomor 1. Dan baru saya yang percaya Tuhan Yesus. Oh gitu. Baru Ibu ya. Terus kelahiran mana atau dari mana, suku mana? Oh, bapak ibu tuh orang Jawa. Jawa mana? Ya, Jawa, Jogja. Kemudian saya karena bapak tentara, seorang tentara, jadi saya lahir di Padang, Sumatera Barat. Oh gitu. Kemudian saya besar di sekolah SD di Semarang. Kemudian SMP pindah lagi ke Banjarmasin, baru pindah lagi ke Jakarta sampai sekarang. Jadi mengenal Yesusnya itu simpati, tadi bukan bicara sempat kagum gitu ya. Itu di mana mulainya? Puji Tuhan, orang tua saya tuh orang tua yang demokratis. Oh gitu. Ya, jadi waktu saya TK sampai SD itu sekolah di sekolah Katolik. Disitulah guru agama itu mengajarkan agama Kristen. Dan di situ guru itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Kemudian orang-orang Yahudi bersorak-sorai dengan pohon palem itu. Ya, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, begitu kan. Nah, itu saya pulang itu sampai terus terngiang-ngiang itu cerita ibu guru itu. Siapa sih Yesus itu ya, hebat banget ya. Sampai orang Yahudi menghamparkan jubahnya, melepas jubahnya itu untuk Yesus itu jalan dengan keledai. Baju itu ditaruh ya Pak ya. Benar-benar itu saya kagum gitu. Siapa sih Yesus itu? Selalu begitu. Nah, setiap ada ulangan, ada ujian, karena di sekolah itu ada kapel, saya selalu ke kapel dulu kalau mau ulangan, mau ujian. Di situ saya berdoa, Tuhan beri saya kepintaran, beri saya kemampuan untuk bisa menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Itu selalu rutin, Pak. Panggil Tuhan doang atau Tuhan Yesus? Tuhan, waktu itu Tuhan. Tuhan doang. Iya, tapi dia itu maha tahu. Jadi dia tuh tahu siapa yang ada di hati saya. Iya. Meskipun kita mungkin waktu itu masih ragu-ragu ya. Jadi itu pengalaman Ibu mendengar cerita dari guru agama Katolik, membuat Ibu terkesan ya, ini orang siapa ya gitu ya. Kalau saya, peristiwa tentang Yesus naik keledai itu yang saya kagum, keledai yang dinaikin itu liar. Itu
Gila kan nggak gampang ya, bukan punyanya iya, ya, Pak. Nggak gampang lo naik keledai liar. Dia lompat-lompat pasti bikin kita jatuh gitu ya. Tapi kok dia bisa nurut gitu, itu hebat ya. Jadi saya melihat memang orang yang ya punya darah keledai liar mesti dinaikin Yesus baru nurut. Amin. Nah terus gimana ceritanya Bu? Ibu beranjak menjadi dewasa di sekolah, terus gimana? Iya, kemudian saya SLTA di Jakarta. Nah itu di situ saya di sekolah negeri. Sekolah negeri. Iya, jadi diharuskan untuk belajar agama Islam. Belajar agama Islam, nulis Arab, belajar bahasa Arab gitu sampai sholat berjemaah dengan teman-teman. Dan lucunya lagi guru agama ini selalu meneror saya karena dipikirnya saya orang yang belum paham, bukan harusnya kan dibimbing ya Pak, sebagai seorang guru dibimbing, diajar dengan sabar. Tapi ini enggak, saya merasa diteror. Malah disuruh-suruh terus gitu. Iya, harus baca niatnya gitu. Dan saya waktu itu dengan pemikiran anak SLTA ya, saya berpikirnya gini, kok kenal Tuhan susah amat ya. Harus pakai bahasa Arab, harus nulis Arab, harus mengerti artinya apa gitu. Nulis itu susah banget loh Pak, saya sampai miring-miring gitu ya. Aduh kok susah banget, padahal katanya Tuhan itu maha tahu. Tapi kenapa harus bahasa Arab, harus tulisan Arab gitu? Maha pengasih dan penyayang ya. Tapi kok nyusahin ya, gitu. Itu yang nggak masuk di otak saya tuh kayak gitu. Terus, jadi kalau sholat harus ngadep ke sana gitu ya, ke barat ya, nggak boleh ke tempat lain gitu ya. Udah gitu ada batasan ya, padahal Tuhan itu kan nggak terbatas. Udah gitu lagi enak-enak sholat, buang angin lagi. Harus wudhu lagi, ulang lagi. Emang ya saya juga ngerasain seperti itu kok, kayaknya susah amat ya. Tapi beda sama di Kristen ya. Kayaknya mudah, bahasanya mudah, ngadepnya mudah gitu. Terus gimana Bu? Terus sampai akhirnya saya tuh ngerasain kesel gitu Pak ya sama guru agama ini. Tapi sebenarnya itu mungkin dipakai Tuhan ya untuk untuk Tuhan itu panggil saya. Jadi suatu siang pulang sekolah itu saya kesal sama guru agama ini sampai saya tuh tercetus. Saya bilang saya nggak suka dengan agama ini. Satu-satunya jalan saya keluar dari agama ini kalau saya kawin sama orang Kristen. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau aku nikah, aku pengen suami yang baik, yang tinggi orangnya, yang bisa main gitar, yang bertanggung jawab, yang agama Kristen. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak ngomong suku Pak. Jadinya Tuhan ngasih suku yang berlawanan dengan saya. Tapi puji Tuhan lah, semua itu bisa pasti rencana Tuhan indah semuanya. Benar. Jadi benar-benar semua yang saya inginkan itu dikasih Tuhan. Kasih Tuhan ya. Sampai suami bisa main gitar, bisa nyanyi itu. Oh gitu. Memuji Tuhan bareng gitu kan. Iya. Oh gitu. Terus suami rajin ke gereja nggak? Rajin ya ke gereja. Dan saya dikasih Tuhan itu seorang polisi dari suku Batak. Dari suku Batak ya. Tapi emang kadang-kadang orang Batak saya perhatikan, kadang-kadang mereka menjadi alat loh dalam tangan Tuhan. Saya juga dulu kalau nggak nikah sama orang Batak mungkin nggak kenal Yesus. Meskipun saya tindis, aduh sedemikian rupa, sampai ngomongnya aduh kasar lah gitu ya, sering saya ledek-ledekin gitu. Lo itu udah Tuhannya 3, gua suruh masuk Islam nggak mau lagi, udah keras kepala lo. Wih macam-macam lah, tindis. Tapi justru di situ saya mulai mengerti gitu. Tapi ujung-ujungnya sih akhirnya karena kita dipilih sih. Ya, ibu juga kalau nggak dipilih nggak bisa. Ibu udah punya hati condong ke sana aja, itu udah pilihan itu. Nggak mungkin nggak. Saya juga ya, gitu. Dari kecil. Dari SD itu Pak ya. Nah, kalau saya ingat tuh saya juga ngalamin gitu. Waktu itu kelas 5 SD kali. Nah, dekat rumah saya itu kan ada gereja Saverius, gereja Katolik. Yang sering kali saya lemparin batu. Satu kali dia bikin Paskah. Nah namanya orang kampung ya, kalau ngeliat ada pertunjukan, ada band-band gitu, seneng kan nonton. Begitu saya nonton fragmennya Yesus, kok saya nangis. Padahal kelas 5 SD loh. Kelas 5 SD kok saya nangis ya. Aneh juga ini gitu.
Itu kalau saya ingat-ingat, jadi memang benar juga kalau Paulus katakan sejak dari rahim ibu kita udah dipilih sebetulnya, udah ditentukan untuk menjadi umatnya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Iya. Nah, terus pergumulan ibu gimana nih setelah berumah tangga? Ya, pernah saya mengalami suatu di titik terendah lah Pak ya. Saya merasa diri itu udah nggak berharga. Dalam situasi apa itu? Waktu itu ada masalah lah rumah tangga gitu. Ya, terus saya tuh sampai nangis. Saya tuh lari ke kamar mandi. Kamar mandi saya tuh terbagi dua. Jadi ada kamar mandi yang basah, yang kering. Nah, saya yang di lantai yang kering itu Pak. Saya sujud. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ada harganya sama sekali sekarang. Buat apa lagi saya hidup? Sambil nangis, padahal udah dandan mau kondangan. Udah berantakan Pak. Udah rapi kayak gini ya. Iya, jadi udah rapi kayak gini. Berarakan lagi, udah nangis gitu. Terus udah gitu tiba-tiba saya mendengar suara itu seperti yang di Mazmur ya dikatakan seperti desau air bah. Itu saya mendengar dari telinga kiri, sepertinya dia itu ada di sana. Dan dia bilang, engkau berharga di mataku, anakku. Itu. Dan setelah itu saya bangkit, saya langsung langsung sukacita gitu. Dengar suara siapa nih ya gitu kan. Tapi suara itu bisa membuat saya sukacita, merasa saya kuat gitu. Malah saya minta maaf sama orang yang menyakiti saya itu. Langsung saya minta maaf. Nah, terus saya mikir gini, ini kayaknya ada di Alkitab ini kata-kata ini gitu. Terus saya cari di toko Immanuel Pak. Toko Immanuel saya pergi. Tadinya saya mau dulu kan beli handphone belum bisa itu Pak ya, belum bisa Google terus kita ketik engkau berharga di mana gitu langsung muncul. Dulu belum ada handphone secanggih ini. Jadi nggak tahu gimana kok akhirnya saya beli majalah Bahana kalau nggak salah, majalah Bahana. Terus di mobil saya lihat-lihat itu ada kesaksiannya Pak Gunardi ya yang waktu itu di penjara. Pak Gun-Gun. Ya Pak Gun-Gun itu penjara. Terus dia memberikan kesaksian untuk orang-orang yang di penjara bahwa walaupun manusia tidak menghargai kita setelah kita keluar dari penjara, tapi ada satu pribadi yang selalu menghargai kita, dia itu Tuhan Yesus Kristus. Di situ ditulis dari Yesaya 43 ayat 4a. Langsung Pak, saya tuh wah bener nih. Oh ternyata Tuhan yang ngomong, ternyata Tuhan Yesus yang ngomong. Disitulah Pak saya baru mengenal secara pribadi Tuhan yang selama ini saya sembah. Karena saya tuh dibaptis tahun 84, itu kejadian tahun 96. Jadi memang saya merasakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Tetapi relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang hidup, yang bisa kita kenal. Dan bisa komunikasi dua arah. Ya kan Bea? Iya benar. Cuman kita sendiri yang ngomong sama udara. Iya, dalam segala bahasa lagi ya, mau bahasa dalam Jawa boleh, bahasa Batak boleh, bahasa Jawa boleh, dalam segala bahasa karena dia maha tahu kan. Kalau Tuhan yang maha tahu ya tahu segala bahasa lah, ya kan. Tahu keberadaan kita, tahu isi hati kita, tahu keluh kesah kita, dia tahu. Ya. Nah, jadi waktu ibu mendengar suara itu membuat ibu jadi kuat ya, bangkit. Ya. Dan ada prinsip di dalam hati saya, walaupun seperti Pak Gun-Gun tadi, walaupun orang tidak menghargai saya, tapi ada satu pribadi yang menghargai saya. Saya berharga di matanya, saya dikasihinya, bahkan untuk saya dia rela mati, bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa saya. Itu yang paling penting. Mantap. Jadi penilaian orang lain tidak akan mengganggu, tidak akan membuat saya emosi lagi, tidak akan membuat saya ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, termehe-mehe, nggak akan lagi Pak. Jadi kayak kita udah nggak ngasihani diri kita ya. Cukuplah Tuhan yang mengasihani kita. Kalau kita mengasihani diri kita tuh kayaknya nggak ada solusinya. Hari ini sedih, besok sedih lagi, besok akhirnya makin terpuruk, akhirnya sakit. Jadi kita sadar sesadarnya bahwa cukuplah kasih Tuhan sama kita ya. Amen. Dia akan selalu menolong, mencukupi, menopang kita. Kemarin ini ada anak muda
dia mau nikah. Jadi istrinya orang Betawi, lakinya orang Jakarta lah, biasa. Jadi kayaknya campur-campur juga Batak gitu. Nah, yang laki ini kan punya bapak, tapi waktu bapaknya ngelamar ke tempat yang perempuan, itu langsung ditolak. Gitu. Kafir, ngapain orang kafir ngelamar? Bapaknya patah semangat. Akhirnya bapaknya bilang sama dia, lu mau kawin aja sendiri lah, gua nggak mau ngurusin. Ini kasihan ya, mestinya dibela, gimana diupayakan ya. Nah, untuk mereka kenal saya dari Google, dia lacak ketemu. Dia bilang, bapak mau nggak jadi bapak rohani saya? Oh siap, siap. Datang ke sini. Udah datang ke sini. Jadi yang perempuan juga ikut jadi Kristen. Lalu mereka mau menikah. Nah, masalahnya waktu mereka mau nikah ini kan butuh surat-surat. Bapaknya selembar pun nggak mau ngasih. Lurahnya sahabat bapaknya. Wah, serba salah dia, kayaknya kesana nggak bisa, mentok. Saya bilang sini, kita doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Apalagi kamu itu dipilih Tuhan loh. Kamu jadi Kristen itu jangan kamu pikir kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Kamu dipilih. Waktu saya tanya kenapa kamu jadi Kristen, nggak tahu Pak, hati saya tertarik pengen jadi Kristen. Oh jadi bukan karena dia, bukan Pak katanya. Berarti kamu dipilih. Nah, orang pilihan itu pasti diurus sama Tuhan, pasti ditolong. Jangan kalah sebelum perang. Kan banyak orang gitu kan. Yah nanti gimana bapak gua, wah ntar lurahnya gimana nanti gitu. Udah ketakutan duluan. Saya bilang kita berdoa, kita tembak dalam doa. Saya doain besok diurus. Isu bisa goal semua loh. Sampai bapak-bapaknya bisa kasih tanda tangan lurahnya. Karena bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengadakan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Anak saya juga gitu. Anak saya ini ceritanya mau beli rumah, kasih DP sama dia 15 juta. Entah gimana itu orang yang jual rumah, tiba-tiba rumahnya dijual ke orang. Nah dia bingung kan. Dia bilang gimana nih Pak, bisa nggak Pak ya diambil itu DP 15 juta? Bisa. Emang kenapa kamu pikir nggak bisa? Aduh Pak, itu bapak preman banget katanya. Orang yang banyak tatonya, kayaknya belum bertobat parah. Nggak ada yang mustahil. Roh yang di dalam kita lebih besar. Sini datang, kita doa, ajak istrimu, tumpangin tangan, jalan, tagih, dikasih itu. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Tuhan itu baik. Yang penting kita punya iman, kita sungguh-sungguh ya Bu ya. Nah, terus anak-anak ibu ada berapa? Anak saya 3. Tapi dikasih Tuhan anak angkat itu 3, jadi semua 6. Oh mantap. Tapi ketemunya udah gede Pak anak angkat ini. Tapi mereka justru yang minta, aku ini dong panggil mama, panggil papa gitu. Ya itu pun saya merasa itu pun jalan Tuhan gitu. Memang nggak terselami apa maksud Tuhan gitu. Ternyata waktu itu bude saya kan Pak yang ngurus waktu saya melahirkan. Itu kalau orang Jawa katanya usus itu ada kayak telur cicaknya itu 6 katanya. Kata bude saya 6. Nanti anakmu 6. Gitu. Jadi ya itulah apa kadang sesuatu yang kayak kebetulan gitu ya, ternyata itu bukan kebetulan, memang Tuhan sudah merancangkan dan kita percaya rancangan itu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan yang satu hal yang paling penting adalah waktu kita menerima Yesus, kita lahir baru, itu punya rasa kasih yang tinggi ya Bu ya. Kerjanya ngurusin orang aja. Saya ini saya anak nggak bisa cuek gitu Pak ya, kalau ada kandung orang ada cuman ada 3 tapi anak rohaninya ratusan. Nyekolahin, ngasih makan, ngasihin kerjaan. Aduh, tapi Tuhan kan nggak pernah berhutang. Nggak pernah. Jadi justru memang kita yang berhutang sama Tuhan ya Be ya. Justru kita cuma jadi alat aja kok ya. Pokoknya asal kita disuruh ke sono ya ke sono, sini lakuin aja. Yang penting hatinya sejahtera gitu ya. Amen. Nah, terus anak-anak ibu udah sampai di mana sekolahnya? Udah pada nikah yang 2. Yang tinggal yang 1 deh. Yang 1 belum. Ya, belum
menikah yang satu. Nah, sejak saya itu ya mau cerita soal tadi itu, setelah saya mendengar suara Tuhan itu, itu ada kerinduan yang biasanya tuh kan ya udahlah ke gereja hari Minggu, ya udahlah buka Alkitabnya hari Minggu aja di gereja. Itu ada kerinduan yang menggebu-gebu gimana ya, kayak pengen baca surat pacar gitu. Pengen baca Alkitab, terus saya tandain itu Yesaya 43 ayat 4a, itu saya stabilo, saya ayat-ayat yang firman Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Sampai Tuhan juga pernah berfirman sama saya melalui Yesaya 6 ayat 8, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ketika saya ditunjuk sebagai majelis gereja, saya minta 3 kali ya Tuhan ngomong dari ayat yang sama. Saya bilang gitu dikasih 4 kali dari ayat yang sama. Benar-benar memang Efesus 3 ayat 20 bahwa Tuhan memberikan lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Jadi itulah yang membuat saya mantap, saya itu menjadi majelis gereja gitu. Memang sih sebetulnya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi ada rasa haus dan lapar ya. Pengen tahu banyak firman. Iya, betul. Tapi juga setelah itu mulai mikir, Tuhan apa yang bisa saya perbuat. Tapi kalau orang agamawi enggak loh. Dia pokoknya rutin aja ke gereja, pulang amin. Ngerasain enggak ngerasain. Kasian juga orang-orang kayak gitu ya. Pikir-pikir saya kadang-kadang kasihan lihat orang kayak gitu. Kadang saya pun ngerasa gini loh, nggak harus kita masuk ke kamar berdoa. Saya kadang di mobil gitu ngomong, Tuhan nanti aku mau gini. Dikasih kelancaran. Karena Tuhan itu roh kan. Jadi Roh Kudus itu membantu kita di dalam kita menaikkan doa kepada Tuhan. Dia menuntun, membimbing kita sesuai dengan kasihnya kepada kita. Nah, terus apa rancangan ke depan, Bu? Dagang. Dagang. Ya, hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga berjanji bahwa anak cucu orang benar itu tidak akan meminta roti. Dan saya percaya, saya tidak khawatir dengan anak-anak saya. Amin. Cucu saya, Tuhan anugerahkan cucu 7 semuanya. Wish. Dari semua anak-anak termasuk anak angkat semuanya 7 ya. Waduh, saya baru 4. Ini udah 7, banyak ya. Nah, terus anak-anak semua ikut Tuhan ya. Iya. Ikut Tuhan semua ya. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai ada yang nggak ikut Tuhan. Puji Tuhan semua ikut Tuhan ya. Malah ada anak angkat saya waktu itu kan pernah sama Babe minta dibaptis. Itu yang itu di mana sekarang tuh? Yang orang Betawi sekarang ada di Jerman. Iya sih, jauh ya. Waktu itu terlalu mendadak sih, susah. Tapi udah dibaptis. Udah dibaptis ya, puji Tuhan. Terus rancangan ke depan ini apa, Bu? Ya apa ya? Ya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi oma yang lebih hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Lagi, ya, apalagi ya. Habis mau apa lagi hidup ini? Umur juga ya nggak lama-lama gitu. Saya ini sekarang udah 70 loh. Kalau dapat bonus 3 tahun lagi aja udah bagus ini. Iya kan, jadi waktu itu begitu cepat kita datangi. Saya kadang-kadang suka kalau melayani di gereja ada ibu-ibu yang kaget. Bapak kayak gini ya? Emang kenapa? Saya bilang, udah tua ya? Ya udahlah. Hidup setiap hari ya tua. Karena dia image-nya masih muda, masih kayak zaman dulu. Enggak lah ya. Nah, tetapi yang paling penting, Bu, kita hidup tetap sejahtera ya, tenang, damai, sukacita, dan selalu ada pengharapan gitu ya. Terus mantu-mantu Ibu Kristen semua? Orang-orang percaya? Iyalah. Harus nggak bisa. Yang penting anak-anak kita dibekali, kasih tahu. Ibu dari tadi istilahnya pengetahuannya yang saya dengar sih kayaknya udah mantep banget itu. Iya, pengetahuan firman-nya nggak sedikit, lalu punya pengertian dalam bahasa yang mudah dan lain sebagainya. Itu hal yang bisa kita kasih tahu ke anak-anak. Ya kan? Anak-anak kan kadang-kadang ikut-ikutan aja.
Anak saya nomor 2 aja saya bilang, lu kan kuliah. Iya, kenapa Pak? Tempat kuliah lu banyak yang pakai narkoba nggak? Bukan banyak-banyak lagi Pak, katanya. Gitu. Terus gimana? Lu ketularan nggak? Ogah, katanya. Apa yang ditawarin sama lu? Ya, gue pernah ditawarin ngerokok. Terus? Ya gue tolak. Terus dia bilang apa? Banci lu nggak ngerokok. Lu jawab apa? Banci juga tukang ngerokok, katanya. Orangnya cuek gitu. Dan saya melihat dia, ya karena kita bekali membuat dia tidak mudah dipengaruhi. Itu yang paling penting. Orang kalau kita bekali dan dia dikasih pengertian, dia nggak akan mudah dipengaruhi. Tapi justru dia yang ingin mempengaruhi banyak orang. Itu yang paling penting. Itu yang namanya jadi garam dan terang, ya Bu ya. Iya, puji Tuhan Bu. Apalagi mau disampaikan? Ya, itu luar biasanya. Dulu tuh saya waktu belum mengenal Tuhan secara pribadi, Pak Bea, saya tuh merasa, masa sih kalau hamba Tuhan bilang Tuhan itu ngomong ke saya gini. Nah itu kan nggak percaya gitu. Masa sih gitu kan? Karena yang saya rasakan ya gitu, kayak hampa aja gitu. Biasa aja ya. Biasa aja lah. Rutinitas. Iya. Ya saya mau ini ya udah pergi, saya mau ngapain ya udah gitu kan, nggak ada kerinduan untuk datang ke Tuhan, nanya ke Tuhan dulu gitu. Nah setelah kejadian itu saya merasakan, ternyata benar yang dibilang itu ya, Tuhan bisa ngomong ke saya. Malah benar-benar saya dengar itu suaranya tuh, suaranya keren banget, ngebas. Memang Tuhan bicara bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui khotbah, melalui kejadian atau apa aja ya Bea. Tapi itu benar-benar peristiwa itulah yang saya rasakan spektakuler banget itu, mendengar langsung suara Tuhan. Dan itu benar-benar juga ada di Alkitab. Yesaya 43 ayat 4a itu. Jadi saya nggak ragu-ragu kalau itu suara siapa. Bisa aja kan karena setan juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah lucu lagi di kamar mandi, kejadiannya di kamar mandi juga nih malam-malam saya lagi mau buang air kecil, tiba-tiba sereng gitu kan. Wah ini nggak bener nih gitu kan, kayak bau-bau bunga-bunga gitu Terus saya tuh lidah saya keluh gitu, saya mau ngusir dia nih, bertahan terus dia kayak di depan saya, tapi saya nggak lihat wujud, cuman bau gitu. Terus dengan lidah yang keluh akhirnya saya bisa keluar, dalam nama Tuhan Yesus, kau setan pergi dari tempat ini. Langsung itu baunya hilang. Jadi itulah, selain Tuhan juga bisa berfirman, Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita, anak-anaknya. Roh yang di dalam kita. Yohanes berapa Pak? Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya emang benar. Kalau saya dulu malah muji Bu. Muji nyali. Karena itu saya tertarik dengan kata-kata roh yang di dalam kita lebih besar. Saya malah masuk rumah-rumah angker gitu. Rumah-rumah yang ada gundurwonya, ada setan jin, itu nggak ada yang berani loh. Nggak ada yang berani. Orang lewat situ nggak ada yang berani. Jangankan malam, siang aja takut orang lewat situ. Saya malah malam. Ya ampun. Pengen tahu bener nggak roh yang di dalam gua lebih besar? Bener, tapi bener nggak ada. Cuman bau-bau dah, bau wangi, bau setanggi, bau menyan gitu-gitu. Tapi seperti itu apa nggak? Seperti mencobai Tuhan? Oh nggak. Kalau mencobai Tuhan beda. Beda. Saya kan udah doa, Tuhan bener nggak roh yang di dalam aku ini lebih besar? Aku mau masuk hutan itu Tuhan. Itu hutan angker yang siang aja orang nggak berani, apalagi malam. Sekarang aku masuk dalam nama Yesus, masuk. Itu saya punya anak buah 3 orang megangin baju saya. Saya tenang aja ngadepinya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang berani. Betul itu, Yesus itu Tuhan Raja Maha Besar yang berkuasa. Kalau dia ada di dalam kita, nggak ada yang berani sama kita. Ya. Jadi Ibu juga pernah mengalami peristiwa kayak gitu ya. Iya, puji Tuhan ya. Saya juga waktu bangun kebun jonggol juga itu banyak belisnya itu. Tapi saya usirin semua. Sekarang udah rapi. Kita diberi kuasa Bu, jangan takut ya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Sebenarnya banyak Pak, bisa 3 hari 3 malam 3 episode.
Karya Tuhan luar biasa memang. Tuhan, ya. Dan dia selalu, kalau kita minta, dia selalu campur tangan. Asal kita minta, kita mengetok pintu seperti Matius 7 ayat 7 yang dia sampaikan ya. Karena Tuhan tidak pernah bohong dengan firman-Nya. Dan kalau kita di dalam Dia, apapun yang kita minta pasti diberikan sesuai dengan kehendaknya. Oke, Bu. Jadi inilah bincang-bincang kita. Ini luar biasa, saudaraku, ya. Orang yang pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kayak gini nih. Kayak saya juga nih, Saudara juga dong. Gak sekedar beragama Kristen. Jangan terjebak dalam keagamaan. Karena Yesus gak pernah bikin agama, ya. Tetapi justru Yesus datang ke dunia mau memberi kuasa bagi setiap kita yang mau menerima Dia. Makanya seperti yang tadi disitir, bahwa orang yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Oke, demikian bincang-bincang kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.